Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masna Farida dengan NIM 2002-11-50-2016. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal untuk memenuhi nilai UTS mata kuliah Arsitektur Lingkungan Binaan. Di sini kami mengambil judul jurnal yaitu Beams and Architectural Design in Singapore Public Housing. Penulisnya yaitu Boon Lay Ong dan Chi Nguyen Kem. Reviewer Masna Farida, tanggal review 7 April 2022. Tujuan dari jurnal ini untuk meninjau secara kritis metode evaluasi lingkungan bangunan dari perspektif arsitektur berkelanjutan untuk menyoroti perbedaan antara bangunan seperti yang didefinisikan oleh kinerja lingkungan dan oleh arsitektur sebagai ruang lingkup. Yang pertama ada menilai keberlanjutan. Hagen 2001 mengemukakan bahwa terdapat dua aliran pemikiran utama pada arsitektur berkelanjutan. Yang pertama yaitu pendekatan Arkadian, yaitu menyerukan kembali ke alam atau gaya hidup yang selaras dengan alam. Tujuannya ialah untuk mencapai gaya hidup tertentu yang dianggap berkelanjutan. Sementara untuk solusi teknis dan teknologinya yaitu seperti penggunaan bahan daur ulang, konstruksi ekonomis energi, dan menerapkan sumber energi dengan cara yang lain. Penekanannya adalah memilih gaya hidup alternatif yang menghindari gaya kemewahan terkini. Kemudian yang kedua yaitu pendekatan rasionalis, mengasumsikan bahwa konsumen modern tidak mungkin atau tidak mau mengubah perilaku dan kebiasaan konsumsi saat ini. Oleh karena itu, solusinya adalah fokus pada teknologi yang lebih baik dan desain yang lebih baik. Tujuannya adalah untuk mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang sambil mempertahankan teknologi dan desain itu. Manfaat apapun yang timbul dari perubahan gaya hidup, maka akan diabaikan dari pertimbangan rasionalis. Harus diketahui bahwa kaum rasionalis tidak sepenuhnya mengabaikan gaya hidup sebagai faktor utamanya. Kemudian ada pretinjau BEAM. Metode BEAM sangat membantu dalam banyak hal, diantaranya menurut Prior, metode BEAM itu dapat memberikan intensif ekonomi. Kemudian menurut Cole, dapat meningkatkan kesadaran publik, bertindak sebagai sarana komunikasi umum dalam merancang, dan juga membangun dan menjual bangunan. Kemudian menurut Kem, juga dapat mengidentifikasi area kelemahan desain saat ini. Menurut Cole 1998, BEAM adalah teknik yang dikembangkan untuk secara khusus mengevaluasi kinerja desain bangunan atau bangunan yang telah selesai di berbagai pertimbangan lingkungan. Jadi ada dua metode dalam mengevaluasi lingkungan bangunan. Yang pertama yaitu BEAM, yang mana BEAM ini adalah metode penilaian generasi pertama yang memiliki tujuan utama yaitu penyediaan alat intensif ekonomi untuk mendorong pengembangan dan arsitek untuk memberikan bangunan ramah lingkungan. Dan juga BEAM ini memiliki keuntungan di bagian ekonomi, yaitu terletak pada penghematan energi yang diprediksi serta memanfaatkan dalam berbagai insentif pajak di negara itu sendiri. Kemudian yang kedua ada The Green Building Challenge atau GBC. Jadi GBC ini adalah metode evaluasi lingkungan bangunan generasi kedua. GBC mampu menjadi lebih kompleks untuk mencerminkan pendekatan yang lebih komprehensif untuk menciptakan penilaian lingkungan. Seperti yang diungkapkan oleh Raymond Cole 2001, proses Green Building Challenge GBC adalah upaya kolaboratif internasional yang unik yang mengacu pada pengalaman individu dan kolektif dari negara-negara yang berpartisipasi. Proses ini terdiri dari definisi, penataan, dan penilaian dari berbagai kriteria kinerja yang disepakati bersama atau kerangka penilaian GBC, pengembangan versi perangkat lunak untuk pengoperasional
menerapkan kerangka kerja atau GBTUL, pengujiannya pada bangunan studi kasus, dan presentasi hasil di konferensi besar. Kemudian ada faktor sosial ekonomi di perumahan umum Singapura. Yang pertama itu kemakmuran penduduk. Dua faktor utama telah diidentifikasi sebagai penyumbang keberhasilan perumahan umum di Singapura. Yang pertama yaitu kondisi tempat tinggal yang kumuh dan kekurangan perumahan yang parah pada tahun 1960-an yang menyebabkan dimulainya pembangunan perumahan umum massal. Dengan latar belakang ini, perumahan umum dipersepsikan dengan jelas oleh audiens yang dituju sebagai peningkatan kondisi kehidupan mereka saat ini. Selain itu juga kekurangan lahan menyebabkan perumahan umum makin mahal, dan juga di Singapura itu sudah ditetapkan oleh pemerintahnya supaya agar bisa diwajibkan untuk memiliki lahan sendiri atau tempat tinggal sendiri. Kemudian yang kedua adalah desain perumahan dan kebijakan Housing and Development Board atau HDB terus berkembang dan berubah sebagai respons terhadap perubahan kondisi sosial ekonomi dan umpan balik bagi penggunanya. Kemudian yang kedua ada efisiensi penggunaan lahan. Kriteria mengenai sumber daya lahan di BIM menunjukkan bahwa kepadatan bangunan yang tinggi lebih baik daripada kepadatan bangunan yang rendah. Akan tetapi kriteria ini bertentangan dengan kriteria lingkungan lainnya, contohnya pencahayaan alami, jendela alami, serta privasi. Solusi yang mungkin untuk konflik ini ialah dengan memperkenalkan sistem pembobotan pada penilaian, tetapi akan sulit untuk menentukan dengan tepat. Karena ukuran pulau yang kecil, pertumbuhan penduduk, dan penggunaan lahan selalu menjadi persoalan utama di Singapura. Selama bertahun-tahun populasi di Singapura itu terus meninggi, berasal dari kurang lebih 1,6 juta pada tahun 1960 menjadi hampir 3 atau 4 juta orang pada tahun 2002. Akibatnya kepadatan bangunan semakin tinggi, lebih dari 2 kali lipat dari sekitar 2.810 orang per kilometer pada tahun 1960 menjadi 6.075 orang per kilometer pada tahun 2002. Yang terakhir adalah pendekatan arsitektur. Pendekatan arsitektur ini adalah untuk mengidentifikasi masalah utama. Jadi diidentifikasi dulu masalahnya apa, kemudian dirancang untuk masalah itu, kemudian menyelesaikan juga masalah yang terkait di dalamnya. Di sini ada gambar yang mana ini adalah perumahan umum yang dibangun pada tahun 1970-an. Tipologi umumnya yaitu balok plat berbeban tunggal yang disusun sejajar satu sama lain menghadap utara dan selatan. Desainnya ideal untuk kinerja termal dan ventilasi alami di lokasi khatulistiwa seperti di Singapura. Akan tetapi, potensi orientasi ini tidak dieksploitasi sepenuhnya karena penghuni sering menutup jendela mereka untuk menjaga privasi. Saking dekatnya antara bangunan satu dan bangunan yang lainnya. Kemudian gambar yang kedua, itu sebaliknya perumahan rakyat kemudian dirancang lebih holistik. Ketinggian diatur untuk menghindari jendela, saling memandang, dan untuk memungkinkan memandang taman, kemudian tanaman hijau, atau mungkin pemandangan yang jauh yang menyenangkan. Jadi ini adalah blok perumahan yang lebih terbaru dirancang dengan integrasi tanaman hijau dan menghindari jendela saling berhadapan. Dengan pendekatan desain ini mengidentifikasi pandangan sebagai masalah, dan ini dikelola dalam kepuasan manusia daripada pertimbangan keberlanjutan atau
iklim yang ada di daerah tersebut. Demikianlah hasil presentasi review jurnal saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.